Dokter GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Epifania. Kiranya kesetiaan kita untuk terus setia beribadah kepada Tuhan adalah ungkapan rasa syukur atas karya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Margareta Sihombing Silano. Jemaat yang Tuhan kasihi, dipersilahkan berdiri, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, nyanyikanlah pujian menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya dalam ibadah kita saat ini. Mari menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat yang terkasih, ibadah hari Minggu ketiga sesudah Epifania ini ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing di dalam ibadah hari Minggu ketiga sesudah Epifania ini diambil dari surat Efesus 3 ayat 20 yang menyatakan demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kamu juga. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku dibawa dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati kita berdoa. Tuhan dan Allah kami mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaanmu di sepanjang hidup ini. Kami menyerahkan kepadamu seluruh jiwa dan raga kami, dan kami persembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada minggu yang baru ini. Berkati kami ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk berbuat baik kepada semua orang. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa dan permohonan kami, serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya, menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu untuk memohon doa bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Pimpin dan bimbinglah kami dalam terang dan kuasa Roh Tuhan yang kudus, sehingga daripadanya ya Tuhan, kami dimampukan menyambut setiap kebenaran dan setiap kebaikan yang menjadi berkat Tuhan, yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan kami melalui firman-Mu, boleh terus kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Kami letakkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah
hari Minggu ini terdapat dari Injil Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat disilahkan duduk. Shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati, hari Minggu ketiga masa raya Epifania ini firman Tuhan berbicara kepada kita dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dan pemberitaan firman menyatakan di dalam tema bukan kehendak tetapi kehendak Tuhan. Berharap Bapak Ibu Saudara yang kekasih selalu dan selalu bahwa kehendak Tuhan yang terjadi dan kita nyatakan dalam kehidupan sebagai anak-anaknya, orang pilihannya, gerejanya, dan sebagai orang percaya. Tetapi bisakah? Mudahkah? Ternyata tidak semua orang yang menyatakan diri sebagai orang percaya mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ternyata sebagai orang-orang yang menyatakan diri sebagai orang yang percaya tidak mudah bahkan bisa menangkap, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebaik apapun dan sesempurna apapun orang itu. Bahkan ketika kita masuk dalam kehidupan di tengah-tengah gereja, orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan pun pasti punya pengalaman-pengalaman bagaimana mereka mengerti, bagaimana mereka menjalani hidup dalam pelayanan kepada Tuhan. Ketundukan mereka memampukan mereka untuk terus belajar dan mendalami betapa sulit dan tidak mudahnya untuk bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kehendak Tuhan kerap kali berbeda dengan apa yang menjadi kehendak manusia, bahkan orang percaya. Pernyataan di dalam Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Di sana menyatakan setelah Yesus turun dari bukit, Yesus menyampaikan, memberitakan seperti apa Allah, apa menjadi pekerjaan dan karya Allah. Setelah Yesus memasuki kehidupan yang nyata, melakukan pelayanannya, ada banyak hal yang ingin dikatakan bagaimana Allah begitu berkuasa. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, tetapi sebagai manusia bukanlah Yesus mengandalkan kuasa sebagai manusia. Itu yang dinyatakannya ketika dia datang turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mengapa? Karena ingin mendengar, ingin melihat apa yang Allah lakukan di dalam diri Yesus Kristus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan salah satunya adalah orang yang sakit
kusta. Bapak Ibu saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ketika orang sakit kusta pada masa itu, penyakit itu dikatakan sebagai buah dari dosa. Buah dari apa yang dilakukan orang ini pada masa sebelumnya. Penyakit kusta dikatakan sebagai kutukan atas segala sesuatu yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Ketika kita pun pada masa sekarang ini mengalami sakit atau kelemahan, dan ada orang yang mengatakan kepada kita bahwa itu adalah kutukan, itu adalah hukuman Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih sakit itu dialami lama, tentu sangat-sangat menyedihkan dan bisa melemahkan kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi, begitu besar rasanya ingin sembuh, betapa besar rasanya ingin keluar dari sakitnya itu. Maka ketika orang yang sakit kusta ini datang, yang dia lakukan adalah menyembah Yesus. Bahkan dia tidak datang dengan apa yang menjadi kemauannya untuk sembuh. Dia mengatakan, "Tuhan, jika Tuhan mau." Artinya apa? Orang kusta ini amat sangat merasa bahwa bisa jadi Yesus tidak mau menerima dia. Bisa jadi Yesus tidak mau menyembuhkan dia. Bisa jadi Yesus tidak mau dekat dengan dia. Bisa jadi Yesus tidak mau mentahirkan dia. Karena pengertian tahir adalah pengertian di mana dia disembuhkan. Bukan saja pada saat itu, tetapi kesembuhannya menjadi pandangan dan pembelajaran bagi orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang dilakukan dengan begitu memelas, dia mengatakan dan melakukan, dia bersujud, dia menyembah, dia memohon, dia meminta kepada Yesus yang dikatakan sebagai tuannya. Orang yang dianggap memiliki kualitas, otoritas, kuasa yang sangat besar dan sanggup menyembuhkan seluruh keberadaannya. Bukan saja sakit secara jasmani, tapi kelemahan-kelemahannya dia merasa Yesus sanggup memulihkan hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika orang yang sakit kusta ini menyatakan Yesus adalah Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi orang yang sakit kusta ini menyatakan bahwa Yesus adalah orang yang tepat, di mana dia boleh bergantung dan memohon belas kasihan dan mendapatkan kemurahan. Orang yang sakit kusta ini menunjukkan percayanya bahwa Yesus adalah penolong yang tepat. Bisa saja dia datang kepada imam, dia membawa persembahan, dia memberikan apa yang dia miliki, supaya di dalam doa dan persekutuan dengan imam itu dia boleh merasakan sebuah proses pada akhirnya, walaupun dia tidak tahu kapan disembuhkan. Tetapi kita melihat orang yang sakit kusta ini benar-benar percaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang besar, yaitu sebagai penolong dan pemulih kehidupan. Dia tidak datang kepada orang yang salah, walaupun dia menganggap imam juga bisa. Dalam kalangan orang-orang Yahudi, imam kerap kali didatangi supaya orang-orang yang mengalami sakit memohon doa, ditumpangkan tangan, melakukan persembahan untuk mengganti segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan mereka. Yang terjadi, Yesus langsung merespon. Dan respon Yesus itu dikatakan Yesus mengulurkan tangannya. Untuk apa Yesus mengulurkan tangannya? Yesus menjamah orang sakit itu. Belajar dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Dia datang melawat, dia datang menghampiri, dia datang peduli, dia datang ingin menolong dan melakukan segala perkara yang baik dalam kehidupan manusia. Yesus menjamah orang yang sakit itu. Yesus menyatakan kehendaknya agar melalui kuasanya orang yang sakit kusta itu tahir. Dan yang terjadi adalah seketika itu juga pada waktu perkenanan Allah.
Seketika itu juga. Kita tidak tahu apakah seketika itu seperti orang menjentikkan tangan. Ketika kita bicara tentang waktu dan perkenanan Tuhan, seketika itu juga dia boleh belajar berdiam, menunggu dengan sabar, dengan baik dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi prosesnya adalah orang yang sakit kusta itu benar-benar menjadi tahir. Tahir artinya tidak lagi ada sakit yang melekat di kulit tubuhnya yang bisa terlihat secara kasat mata. Tahir artinya benar-benar bersih. Tidak lagi mengalami hal-hal yang bagi dia menjadi sebuah sakit. Dari apa yang sudah dialami oleh orang yang sakit kusta yang dengan seketika itu dia sembuh, Yesus mengingatkan dan memberi pesan. Orang yang sembuh begitu gembira kadang lupa untuk mengerjakan hal-hal yang utama. Datang kembali kepada Allah dan mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Orang yang sembuh bisa jadi juga lupa dan menjadi sombong bahwa itulah yang dia nyatakan menjadi bahagian hidupnya. Allah mendengar dan melakukan apa yang dia mohonkan. Tetapi melalui pesan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus memberikan pesan yang pertama, ingatlah. Ada bahagian-bahagian di luar kekuatan dan kuasa manusia di mana Allah bertindak. Ingatlah artinya Yesus mau mengatakan menjadi peringatan bahwa kasih Allah begitu besar sehingga dia datang dalam kehidupan manusia. Allah memiliki kepedulian untuk menolong dan menyembuhkan. Allah memiliki kuasa yang besar yang sanggup merubah kehidupan manusia. Kuasa Allah, kehendak Allah menyatakan mujizatnya. Dan apa yang dialami oleh orang yang sakit kusta itu adalah benar-benar sebuah mujizat. Tetapi Alkitab, kitab Injil-Injil tidak menunjukkan bahwa itu adalah mujizat Yesus yang pertama. Karena sebelumnya Yesus juga melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Pesan Yesus yang berikutnya adalah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Jangan engkau memberitakan hal itu kepada siapapun. Kuasa dan pernyataan dari Allah menjadi pengalaman pribadi. Pengalaman yang menguatkan iman. Pengalaman yang meneguhkan percaya. Pengalaman yang bisa dibagikan sebagai kesaksian dan menjadi daya dorong dan semangat hidup bagi orang-orang yang begitu dipercaya dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Karena Allah memperlakukan kita sebagai orang-orang yang khusus. Ingat bagaimana pengalaman Yusuf, Maria dan juga Yesus. Di dalam Lukas 1 ayat 45 dikatakan berbahagia, percaya apa yang dikatakan Tuhan akan terlaksana. Menjadi pengalaman dan perjalanan hidup kita memasuki Minggu Epifania yang ketiga ini. Yesus Allah yang bekerja dalam kehidupan manusia. Lukas 1 ayat 37 mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kuasa Allah berkenan untuk ada, untuk bertindak, untuk mengangkat segala kelemahan dalam kehidupan manusia yang bergantung dan menaruhkan hidupnya bagi Allah. Lukas 2 ayat 19 mengatakan, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya, merenungkannya. Siapakah dia yang dipilih oleh Allah? Siapakah dia yang diperkenankan oleh Allah? Ketika Yesus berpesan, jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Mau mengatakan, mari saudara lihat dalam setiap pengalaman hidup kita. Karya Tuhan, kasih Tuhan dan kuasa Tuhan.
jangan hanya dibicarakan, jangan hanya diomongin, tetapi dihayati, diresapi, diberi makna. Kenapa baru saat ini Tuhan berkarya dalam hidup kita? Kenapa kita boleh merasakan pemulihan baru saat ini, bukan sebelum-sebelumnya ketika kita sudah berdoa begitu lama? Ketika Yesus mengatakan, pergi perlihatkan diri kepada imam dan persembahkanlah persembahan. Mau mengingatkan hidup yang karena karya dan kuasa Allah. Diangkat, ditutupi, dikuatkan adalah menjadi tanda dan bentuk syukur orang-orang percaya. Pergi dan perlihatkan diri kepada imam, teruslah mohonkan segala kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Persembahan adalah sebuah kesaksian iman, menjadi tanggung jawab hidup orang percaya. Sudahkah ketika pengalaman-pengalaman pertolongan Allah itu kembali kita respon baik dengan memberikan waktu, dengan memberikan hidup, menyatakan tanggung jawab kita dalam kebersamaan sebagai orang-orang percaya yang percaya atas kuasa dan perkenanan Tuhan. 2020 menjadi tahun yang berat. 2021 bahkan Minggu Epifania yang ketiga ini tetap ada dalam kuasa dan perkenanan Tuhan. Ketika kita dimungkinkan bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, mempersembahkan hidup dan karya layan kita. Mari dengan kerendahan hati kita buktikan kehidupan beriman kita. Mari bahwa setiap hari dan setiap saat Allah berkenan menunjukkan perkenanannya yang terbaik dalam hidup kita. Berapa banyak dan apa saja pengalaman kehidupan kita sampai saat ini. Anda dipulihkan, Anda ditahirkan, Anda mengalami perkenanan Allah. Mari saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenanan dan kehendak Allah terjadi ketika setiap kita dengan kerendahan hati datang menyerahkan diri kita. Ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan percaya Dia ada bagi kita. Dia mendengar sapaan kita. Dia menyatakan kehendaknya dan tuntunannya. Dia menyatakan lawatan kepeduliannya dengan kekuatannya. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita datang dan menaruhkan perjalanan kehidupan kita di waktu-waktu ke depan dengan bersabar, dengan menanti. Pada saatnya hanya kebaikan dan pemulihan dari Allah berlaku dalam hidup dan kehidupan kita. Yesus memiliki kuasa yang besar untuk disaksikan. Hari ini dan minggu ke depan menjadi karya nyata. Yesus hadir dan melakukan perkenanannya yang menolong, memulihkan, dan mentahirkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jemaat Tuhan, mari berdiri
Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna masing-masing kita menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang kekasih, mari kita satukan hati, kita mengangkat syukur di dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh Engkau Allah yang maha baik, yang begitu memberkati kehidupan kami, mengingatkan kami dalam tuntunan melalui firman dan kebenaran-Mu, ya Tuhan. Penyertaan dan kuasa-Mu lah yang membuat kehidupan kami boleh terus bertumbuh-tumbuh, belajar dan mengalami pengalaman-pengalaman hidup dan iman. Apa yang boleh kami dengar melalui firman-Mu hari ini, dalam tuntunan kasih dan sayang Tuhan sampai hari ini, membuat kami tertunduk dan kembali menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah kami boleh belajar, ya Bapa, bahwa kuasa-Mu yang besar senantiasa mau ada bagi kehidupan kami. Engkau setia menyatakan kasih-Mu, kuasa pertolongan-Mu, sehingga berbagai hal yang menjadi kelemahan, sakit, pergumulan, bahkan penderitaan, membuat kami boleh ada dalam sehat, sejahtera, bahkan boleh hidup di dalam perkenanan-Mu. Meteraikan firman-Mu, ya Bapa, sehingga kami boleh selalu memohon padamu. Hanya dalam perkenanan-Mu sajalah kami boleh belajar tentang kesabaran, kami boleh belajar tentang kerendahan hati, kami boleh hidup dalam pengharapan Engkau memberkati kehidupan kami. Allah di dalam Kristus Yesus, saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk negara dan bangsa, ya Tuhan, untuk kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Pandemi COVID-19 dengan segala perkembangannya, ya Tuhan, membuat kehidupan dunia ini sakit, lemah, lumpuh, dan tidak berdaya. Tetapi kami tetap mau bersyukur ketika kami boleh melihat setiap perjalanan hidup kami sampai saat ini. Tuhan berkarya dengan hikmat-Mu, dengan segala hal yang diupayakan di berbagai belahan dunia, terutama dalam pengadaan dan penyediaan vaksin bagi COVID-19. Tuhan yang Maha Kasih, ketika Engkau berkenan, biarlah dunia ini Tuhan boleh dipulihkan. Segala hal menyangkut hidup dan kehidupan kembali terarah dan berharap kepada pengasihan dan karya pertolongan daripada Tuhan. Engkau memberkati upaya-upaya di berbagai tempat, ya Tuhan, untuk pengadaan vaksin ini. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa upaya itu terus digeluti dan juga diupayakan, ya Tuhan. Pada saatnya, ya Bapa, biarlah vaksin itu boleh diberikan dan banyak orang juga Tuhan terhindar, disembuhkan, dan boleh memiliki daya tahan bahkan daya hidup yang jauh lebih baik dan panjang hanya dalam perkenanan Tuhan. Engkau memberkati setiap pemerintahan, aparat yang ada Tuhan, yang selalu mengingatkan begitu banyak orang untuk melakukan berbagai hal yang terbaik
melalui adaptasi kebiasaan baru. Tuhan Yesus memberkati pihak-pihak medis yang mereka berjuang berkarya untuk melakukan penanganan yang terbaik, ya Bapa. Berdoa bagi begitu banyak orang juga Tuhan yang mengalami ketakutan, kerentanan akan sakit ini, ya Bapa. Mereka yang menjadi lemah dan harus menangani, melayani dan juga melakukan hal-hal yang mengupayakan ketahanan tubuh. Allah yang Maha Kasih berkati juga orang-orang yang menggumuli kehilangan mereka karena bahagian-bahagian kehidupan mereka lemah dan menghadapi kematian karena sakit dan pandemi ini. Tetap berikan kesabaran dan pengharapan. Hanya dalam kuasa dan kasih-Mu, dunia ini boleh melewati segala sesuatu dengan baik dan melanjutkan setiap anugerah dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Bapa, berkati negara dan bangsa Indonesia, seluruh aparat pemerintahan yang ada sampai di pelosok-pelosok, segala hal yang diupayakan untuk membangun dan mengadakan kehidupan yang bersatu, menyatu, bertoleransi, dan saling mengupayakan hal-hal untuk pengembangan keutuhan negara dan bangsa. Engkau yang memberkatinya. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Gereja Protestan Indonesia bahagian Barat. Engkau memberkati para fungsionaris Majelis Sinode, BP Mupel, unit-unit misioner. Kami berdoa untuk GPIB Jemaat Gideon Kelapa II dengan segala proses yang terus diupayakan dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Berbagai hal yang diupayakan menyangkut adaptasi kebiasaan baru. Mari Tuhan, rangkul kami semua, supaya apa yang boleh terjadi dan diupayakan hanya untuk memohon perkenanan Tuhan, hanya untuk menyaksikan ada hal-hal yang terbaik untuk dilakukan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kegiatan-kegiatan aktivitas yang terus direncanakan dan akan dibuat di waktu-waktu ke depan, kasih setia Tuhan yang menolong dan memberkati. Berkati ya Tuhan pelaksana harian majelis jemaat, para presbiter dengan masing-masing keluarga dan juga pekerjaan-pekerjaan mereka. Unit-unit misioner bahkan karyawan, Engkau campur tangan di dalamnya. Semua kami yang pada saat ini ya Tuhan bersehati melakukan karya pelayanan, Engkaulah sumber kekuatan dan kuasa kami, dan Tuhan berkenan atas setiap hal yang dinyatakan pada hari ini sebagai bentuk pelayanan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami teringat dan berdoa buat mereka yang sakit, buat mereka yang menderita, mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan. Kasih sayang Tuhan jugalah yang berkenan menjamah, yang mengangkat kehidupan mereka, memulihkannya dalam setiap kebaikan dengan syukur. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat yang pada hari ini dan sepanjang minggu ke depan mengalami kasih dan sayang Tuhan, pertambahan usia, pertambahan perjalanan keluarga rumah tangga, pertambahan pengalaman dalam aktivitas karya hidup, pekerjaan, dan apapun ya Tuhan. Yesus yang Maha Baik, ketika ada begitu banyak penderitaan dan ketidakadilan terjadi di sekitar kami, kami memohon pengasihan, pertolongan Tuhan juga memampukan kami menghadirkan sejahtera dan sukacita kuasa Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami. Inilah doa kami, ya Bapa Maha Kudus, Maha Baik. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami.
Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan bait Tuhan seperti yang tertulis dalam surat 2 Korintus 8 ayat 12-13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Tatamulah aman saja, pandang rendah istanamu. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk membawa persembahan ini di dalam doa syukur secara silih ganti. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian-Mu di gereja. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta baca, Minggu 24 Januari 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti warta jemaat Minggu 24 Januari 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman,
Pendeta Margareta Sihombing Silano yang telah melayani pada ibadah hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Para pelayan, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu 24 Januari 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang kedua, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat yang tersedia di website GPIB Gideon Depok www.gpibgideondepok.org. Demikian warta jemaat ini, dan atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih, kita masuk di dalam amanat pengutusan. Mari berdiri. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Beritahukanlah jalanmu kepadaku, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Aku berpegang pada firman-Mu, janganlah meninggalkan aku. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.